Saipa, apa yang kamu lakukan? Aku akan biarkan suamiku bangun. Ah. Biar aku tanya satu hal sebelum aku mati. Aku tanya kamu karena kamu ada di Hangzhou. Kenapa kamu tidak datang sendiri untuk menikahiku? Malah kamu suruh orang lain menikahiku atas namamu. Dan kamu di tengah kerumunan menonton saja. Apa kamu merendahkanku? Masih merendahkan keluarga Su? Apa kamu sengaja menghina keluarga Su atau sengaja menghinaku? Aku tidak punya masalah denganmu belakangan ini. Fang Ri, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Apa ini cara Syura Utara memperlakukan istrinya yang baru? Apa kamu nona keluarga Su? Apa ini cara kamu memperlakukan suami barumu? Aku kasih tahu ya. Bagaimana aku menikah itu urusanku. Sejak kamu menikah ke keluarga Si. Jadi patuh saja. Si Wuji brengsek kamu. Kak kamu. Apa itu Huan Er? Dia. Sialan ini, berani-beraninya kamu menyiramku dengan air. Kak. Apa kamu memaksa busur pada raja? Oh, aku bercanda. Jadi apa yang terjadi? Dia tanya kenapa aku tidak mengambil ciuman sendiri hari ini. Kak, apa kamu tidak merasa Su Huaner ini agak aneh? Hei, berani-beraninya kamu mendorongku. Ini adalah kakak ipar baru. Apa maksudmu? Kak kedua ini yang kamu bilang. Su Huaner yang dibunuh oleh pelukis binatang Maonian. Kurasa begitu. Apa yang kamu lakukan? Ini makananku di Oronburg. Aku bisa kasih makan siapa saja yang aku mau. Aku tidak akan kasih makan siapa saja yang aku tidak mau. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu tidak kasih, kamu bisa makan sendiri. Kamu bahkan bisa kasih makan ke anjing. Kenapa kamu membuangnya? Apapun yang kamu miliki melawanku, salah untuk menyia-nyiakan makanan. Killerkan baju-bajunya. Bahkan seorang anak kecil pun tidak. Hei, Kurasa kamu tidak pernah menderita sejak kecil kan? Kamu tidak tahu betapa berharganya makanan. Kurung kamu di gunung dan biarkan kamu kelaparan selama beberapa hari. Akan kulihat apakah kamu akan roti merindukannya. kukus yang kamu buang hari ini. Tuan muda pertama, tuan muda kedua. Oke. Tuan Leng, kenapa kamu di sini? Kamu datang tepat pada waktunya. Saya pusing karena sangat kekanak-kanakan. Tolong bantu saya melihat. Berjalan lebih cepat. Ayo, ayo. Hei, mari bicara di sini. Tuan Leng apa yang kamu lakukan di sini? Saya mengerti. Apakah kamu seorang dokter terkenal? Normal untuk datang ke sini membantu mereka berobat. Tuan Leng, dengarkan saya. Saya dipaksa datang ke sini. Huaner tahu dia akan menikahi Syura Utara itu. Si Wuji sangat takut sampai ingin menggantung diri. Jadi saya membawanya kabur. Tidak disangka dia tersandung dan jatuh dari tebing. Sang majikan terpaksa membuat saya menikah untuknya. Tuan juga dipaksa. Kamu tahu Syura Utara itu sangat ganas. Jika kamu memberitahunya tentang hilangnya Waner, maka dia pasti akan mengirim seseorang. Mengirim pengawal dari Aulong Castle. Pergi ke rumah Pingsu. Jika saya memberitahunya bahwa saya adalah pengantin palsu, maka dia akan membunuh saya. Membunuh Yunyang. Membunuh ayah saya. Jadi Tuan Cole, saya mohon, jangan beritahu si Wuji. Saya adalah Su Huaner palsu. Saya percaya kamu akan membantu saya. Tuan muda pertama. Tuan muda kedua. Su Huaner ini palsu.
Bagaimana? Ternyata kamu sudah menebaknya. Ya memang. Sifatnya. Kontras dengan Su Huaer yang asli terlalu besar. Siapa wanita ini? Mungkinkah Su Guangping mengirim pelayan untuk mengisi nomor? Itu terlalu menjengkelkan. Tidak juga. Dia memang dari keluarga Su. Itu yang aku katakan padamu waktu itu. Putri ketujuh keluarga Su yang tidak tercatat. Yang Iliu palsu ini. Akan Simada itu. Jadi boneka yang patuh. Bahkan jika dia punya 3 kepala dan 6 lengan. Jangan berpikir untuk membuat keributan di kastil Aulongku. Tapi, identitas palsunya terbatas pada kita bertiga. Apalagi memberitahunya, kita sudah menangkapnya. Dan, sebelum kita meninggalkan Hangzhou, ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Ini orang yang pergi ke pegadaian untuk menggadaikan giok. Kita harus menemukannya. Seharusnya dia. Abang ini. Silahkan datang. Dua anak. Apa yang terjadi dengan kalian? Apakah Bibi Su tinggal di sini? Bibi Su dia sudah pindah. Kapan dia pindah? Sekitar 1 jam yang lalu. Nah saat dia pergi, aku bertanya kemana dia akan pergi. Dia juga tidak memberitahuku. Hanya bilang tidak akan tinggal di sini lagi. Dia terburu-buru saat pergi. Barang bawaan sangat sedikit. Hanya beberapa koper. Dan mobil untuk membawa anaknya yang sakit. Hei abang. Apa yang dilakukan Bibi Su sebelum pindah ke sini? Dan kamu tahu apa? Aku tidak tahu pasti. Tapi sepertinya dilakukan di keluarga besar. Ibu. Dia keluar dari rumah karena anaknya sakit. Apakah dia hidup dengan baik? Aku bisa bertahan. Ini menghabiskan banyak uang karena anakku sakit. Terima kasih tidak apa-apa. Kak, apa yang harus aku lakukan sekarang? Pergi ke pegadaian. Hei kak. Pegadaian ada di sana. Apa kamu percaya dengan apa yang dikatakan tukang gadai? Aku percaya. Orang seperti ini sudah berbisnis jujur seumur hidupnya, atau jangan bilang. Katakan yang sebenarnya. Sejak Su Guangping tidak mendapatkan alamat Bibi Su dari pemilik toko. Bagaimana dia bisa menemukan Su Sheng? Bagaimanapun juga, Su Guangping datang ke pegadaian untuk bertanya. Berarti dia tidak ada hubungannya. Ini ada hubungannya dengan kejadian waktu itu. Hei, di mana Lion Tin Jadismu? Aku tidak tahu di mana jatuhnya. Sudah lama mencari tapi tidak ketemu. Kalau tidak ketemu lupakan saja. Aku akhirnya menemukan petunjuk. Sekarang putus lagi. Su Guangping ini benar-benar licik. Tidak hanya menemukan Bibi Su. Kita juga punya mata-mata bersamanya di perpustakaan lain. Mungkin dia petunjuk baru kita. Berangkat ke Oronburg besok pagi. Oke. Wuxia. Kamu naik kereta dengannya. Aku tidak mau naik kereta dengan orang asing. Patuhlah. Non kami akan naik kereta denganmu. Kamu harus hati-hati, oke? Apa yang kamu tunggu? Bibi, apakah kamu mengirim seseorang untuk memberitahu keluarga Su? Berita bahwa kita meninggalkan Hangzhou hari ini. Sudah. Lalu kenapa aku tidak melihat ayah dan bibiku? Gadis 18 tahun. Meski bukan putri sulung yang dimanja, tapi juga di dalam kamar. Aku sekarang meninggalkan rumah. Aku pasti merasa takut dan sepi. Yang paling aku nantikan saat ini adalah hadiah dari keluargaku. Kapan kamu jadi begitu paham psikologi wanita? Siapa saja? Semua orang siap naik kereta dan pergi. Langsung masuk saja. Kalau tidak Syura itu akan marah lagi.
Nyonya pertama. Mobilmu sudah datang. Sudah berapa lama? Muntah saja seperti ini. Wanita di Jiangnan benar-benar tidak berguna. Ternyata Emma Wei adalah musuhnya. Jie Buchen. Kenapa kamu tidak istirahat sebentar? Kakak lihat dia muntah seperti ini. Dia tidak mati. Aku disiksa sampai mati olehnya. Dengar suara itu. Garisnya tidak bisa dihentikan. Chen Gang segera pergi dan urus itu. Tahu. Mr. Song tolong. Kamu turun dulu, aku akan mengawasinya untukmu. Bagaimana dengan kakak? Tidak apa-apa, aku akan mengoleskan salep untukmu. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Berikan padaku. Hei, berikan padaku. Tidak, kakak, lihat dia. Kakak pagar akan memberimu makan. Kakak kedua, lihatlah. Aku menangis. Hahaha. Kakak ketiga. Jangan tertawa melihat orang. Hahaha. Ayo. Kamu masih hidup. Aku sangat merindukanmu. Kalau aku melompat, bisakah aku melihatmu nanti? Kalau aku melompat, siapa yang akan melindungimu? Tidak mungkin. Aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Dari kecil sampai besar, orang lain menggangguku, memukulku. Aku tidak takut dimarahi. Karena aku tahu, jika aku mati, tidak akan ada yang melindungimu. Pada saat itu apapun keluhan yang kuhadapi, begitu aku melihat senyuman Emu, aku akan hidup dengan bahagia. Tapi sekarang, aku akan pergi ke utara. Benteng Orong Asura. Rumah aneh. Orang dingin-dingin sekali. Dan apa yang ayahku suruh aku lakukan? Bunga. Jangan khawatir aku akan hidup dengan baik. Si Wujin. Suruh kuda datang. Aku suwenar tidak dekat. Ya. Xiao Yar, ayo kami ingin penginapan. Aduh, maaf tuan tamu. Penginapan kami sudah penuh dipesan. Saudara menyewa seluruh penginapan di tempat ini, tapi tidak puas. Pasti ada konspirasi. Pergi 20 mil lagi. Yo, bukankah ini pemilik kastil Batu Aolong? Ada Tuan Kastil Batu.
Betapa kebetulannya. Mengapa kalian semua di sini? Kami akan kembali ke Kastil Aulong lewat sini. Aku ingin beristirahat di sini. Ternyata aku diberitahu bahwa penginapan itu disewa. Begitu kebetulannya penginapan ini. Ini yang kubooking. Tapi karena Tuan Kastil Batu butuh tempat tinggal. Apakah ada alasan untuk tidak membiarkannya? Lalu terima kasih Saudara Shengwen. Kami merepotkanmu kawan. Hei, cepat rebus air untuk masak. Hei Ok. Hei, pergi. Kalau tidak sempat biar aku bantu. Hai Pilayan. Mengapa kau begitu nakal? Saudara Zhen Wen pelayan ini adalah istri kakak sulungku. Dialah kakak iparku nyonya pertama dari Olongburg. Nyonya pertama. Harus tanpa diketahui. Ya. Tuan rumah di atas. Uhuh, ah, ambil. Berhenti. Kakak Leng, ambil lemari obat. Kakak ipar terluka. Aku di sini untuk melindungimu. Kamu terlambat. Ayo bantu bersihkan kekacauan di sini. Oke. Kakak Leng, cepat selamatkan kakak iparku. Cepat. Tidak mungkin. Kakak, kalau kamu tidak menyelamatkannya, dia akan mati. Ninggang tinggalkan kotak P3K di sini. Aku membalutnya. Kalian semua keluar. Kamu dengar aku? Keluar. Hei, Kakak. Kakak tertua dan kakak sulung. hei. Pelan-pelan. Sabarlah. Bisa kamu lakukan? Ah,
Mengapa menyelamatkanku? Kamu pikir aku tidak terlihat? Kamu ingat aku. Sejak kamu menikahiku, tubuhmu bukan milikmu lagi. Dari sekarang, tanpa izinku, kamu tidak boleh terluka. Ayo istirahat di sini selama 2 hari. Kurasa para pembunuh ini pasti dikirim oleh Qi Fengsai. Kita baru saja mencabut markas mereka. Mereka pasti menyimpan dendam. Mungkin tidak. Desa Qi Feng sudah kita cabut. Aku kehabisan napas. Tidak mampu memburu kita. Mungkinkah itu keluarga Qin Sichuan? Kami baru saja mengambil sebidang tanah dari mereka. Mungkin tidak. Dilihat dari keterampilan pisau para pembunuh ini tidak seperti Jumla Jalan Desakwa. Seharusnya itu daerah Central Plains. Itu juga bukan dari Kunlun di luar tembok besar. Apakah itu keluarga Wang dari Luoyang? Aku merasa agak mirip keluarga Hu di Taiyuan. Kudengar Sandong King Longgang juga mengeluarkan kata-kata. Balas dendam pada kami. Berapa banyak musuh yang kamu miliki di Aolong Castle? Kakak ipar besar. Lukamu belum sembuh. Kembali ke kamarmu dan beristirahatlah. Jika Tuan Leng membantuku membelutnya pasti sudah sembuh lama. Kamu melukai bahumu. Apa nyaman bagi orang lain untuk Tuan membalutnya? Leng adalah Langsong. Apa bedanya? Ketika aku berada di keluarga Su, seluruh punggungku dihajar sampai hancur oleh nyonya besar. Tuan Leng membalutnya untukku. Benar Tuan Cole. Oke. Kakak ipar, kamu sebaiknya pulang dan beristirahat. Jie Sheng, Wenda, kenapa kamu di sini? tidak apa-apa. Hei Nyonya. Belaya aku bertanya kepada Tuan Stone Castle APA yang mereka bikirkan di dalam. Mereka sedang membicarakan pembunuh tadi malam. Siapa yang mengirim mereka? Apakah kamu menebaknya? Belum. Apa masalahmu? Kenapa jadi gagap setelah tidak bertemu semalaman? Apakah kamu berbicara dengan baik tadi malam? Tidak, aku. Gagap kedekalapar. Aku akan makan. Jika ada masalah coba dia. Yo kakak Jia. Hei kami sudah menunggumu lama. Ayo tunggu kami. Duduk. Ya. Kakak Jia duduklah. Ah Wusia. Kamu memanggilku kakak Jia. Begitu banyak tahun. Kamu akhirnya mau memanggilku kakak Jia. Jangan banyak bicara. Ayo mari duduk dan minum. Ayo duduk. Duduk. Datang untuk melawan para pembunuh. Rayakan mengusir pembunuh. Sini bersulang. Ini gelasku. Milikmu. Kenapa gelas anggurku begitu besar? Karena kamu seorang pahlawan. Aku seorang pahlawan. Ya. Ketika kamu berlari masuk dan berteriak, kita sudah mengalahkan para pembunuh. Itu sebabnya mereka begitu cepat. Bunuh semua pembunuh itu. Oh benar. Hai Nyonya. Kamu sangat bijaksana. Biar aku ceritakan sesuatu. Sebenarnya namaku adalah Lion Roargong. Suaraku sudah lama menghancurkan organ dalam pembunuh. Semua hancur. Kakak Jia kamu luar biasa. Ayo bersulang. Ayo tuang. Sini bersulang. Sini bersulang. Ah, Berhenti berteriak. Tidak ada gunanya berteriak. Kamu sekarang di neraka Yama. dari mana kamu datang? Kamu belum mati. Aku juga senang. Aku di sini untuk mengambil nyawamu. Aku seorang pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Siapa sangka saudara-saudara keluarga Si begitu kejam. Bunuh kalian semua. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan mati di tangan keluarga Si. Baik, aku akan membiarkanmu hidup untuk sementara, tapi kamu harus berjanji pada kami satu syarat. Aku berjanji padamu segalanya. Kamu mati karena tergila-gila pada kecantikan Si Wu Flawless.
Jadi di kehidupan ini kami akan menghukummu. Jangan pernah mendekati si Wuxia. Kalau tidak, Janji padaku. Aku janji apa saja. lalu pergi dari sini. Pergi dari penjelapan ini. Jangan pernah kembali. Hahaha. Yehahaha. Kamu lihat aku bilang dia tidak sederhana kan? Masih sakit? Sudah tidak sakit lagi. Cukup oleskan obat 2 kali lagi dan semuanya akan baik-baik saja. Untuk apa kamu bekerja keras? Apa yang harus aku lakukan jika ada 3 panjang dan 2 pendek? Jangan khawatir, Abadi. Aku tidak akan khawatir tentangmu. Jangan lupa apa yang diperintahkan majikan padamu. Kamu harus mendapatkan kepercayaan keluarga Si. Kamu bisa tapi kamu tidak bisa. Hidup kamu adalah suhuaner palsu. Jangan. Aku benar-benar menganggap diriku sebagai pengantin yang menikah ke keluarga Si. Oke, mengerti. Berhenti bicara. Terima kasih sudah baik padamu. Ternyata itu adalah Su Huaner palsu. Aku akan pergi ke kakak dan adikku untuk membongkarmu. Kakak dan adik, aku punya rahasia besar untuk memberitahumu. Lanjutkan. Aku baru tahu bahwa Soho adalah palsu. Mengapa kamu mengatakan itu? Aku hanya ingin mengantarkan obat padanya. Aku baru saja mendengarnya berbicara dengan bibi itu. Aku baru tahu bahwa Su Huer palsu. UPS mungkin itu benar-benar Su Huaner. Sudah dibana oleh mereka. Adik kamu mungkin salah dengar. Mereka orang selatan berbicara dengan sedikit aksen. Tidak seperti kita orang utara. Aduh, aku dengar dengan benar. Benar-benar. UPS bro. Kamu harus percaya padaku. Yuji Su Huaer adalah kakak iparmu. Bahkan jika kamu tidak menyukainya, kamu juga tidak bisa meragukannya. Kamu sudah bekerja keras belakangan ini. Mungkin kamu memang salah paham. Pulanglah ke kamar lebih awal dan istirahat. Aku dengar dengan benar. Kak percaya padaku. Kamu percaya padaku. Percayalah padaku. Kak, kita masih ada hal yang perlu dibicarakan. Jangan terlalu banyak berpikir. Pulang dan istirahat yang cukup. Kakak Ops. Kakak dan kakak kedua. Kamu dibutakan oleh pria Songhua palsu itu. Aku pasti akan membuatnya menunjukkan kaki aslinya. Biar kamu melihat dengan jelas. Biar aku yang melindungi Kastil Aolong. HMPH. Aku kembali. Bos besar bos 2. Lihat sang raja. Paman Leng. Paman Leng. Paman Leng. Selamat datang kembali 3 tuan muda dan nyonya muda. Sudah bekerja keras sepanjang perjalanan. Paman Leng, lama tidak bertemu. Leng Ziang telah melihat nyonya besar. Silakan. Hahaha. Apakah orang-orang ini dari keluargamu? Ya, Ini adalah orang-orangmu. tentu. Di sana adalah pengawal Kastil Oron. Di sanalah senjata ditempa. Nah, itu adalah halaman pengeringan dan halaman tenun. Pakan kita untuk Oronburg. Kainnya mandiri. Apa yang kamu lakukan dengan ini? Perang. Pembunuhan. Tentu. Kamu akan tahu setelah lama. Kami di Oronburg seperti negara kecil. Beberapa orang lahir di sini. Tidak pernah pergi. Karena tempat ini bisa memenuhi semua kebutuhannya. Dan aman. Haha. Hei, orang besar konyol di depan itu adalah raja di sini. Ah. Kamu juga bisa bilang begitu. Tidak heran mereka serius dengan keluarga Sukita. Pemilik paket besar. Pemilik 2 paket.
Paman Long. Kami pergi selama sebulan. Apa semuanya baik-baik saja di kastil? Ah, semuanya baik. Beberapa bayi baru saja lahir. Oh, itu baik. Tampaknya Oronburg baru-baru ini memiliki banyak acara bahagia. Haha, Paman Leng, duduklah. Putra sulung. Apa yang kamu dapatkan dari pergi ke Hangzhou kali ini? Apakah petunjuknya terputus? Su Guangping itu selangkah lebih dulu. Saya menemukan orang yang memiliki Liontin Giok. Memindahkannya. Sangat licik. Siapa bilang tidak? Tapi itu hanya menunjukkan satu hal. Yaitu dia pasti ada hubungannya dengan kejadian itu dulu. Lalu dia juga punya konspirasi untuk menikahkan putrinya ke Kastil Aolong. Saya pikir Su Huaner itu cukup baik. Baik. Hahaha. Oh, tidak peduli seperti apa dia. Semuanya adalah bidak catur. Anggap saja dia tidak ada. Kamu biarkan dia hidup di lava. Maksud saya taruh dia di istana dingin. Ini dia. Wah, itu mengesankan, Nyonya. Tuan Kastil memerintahkan kamu untuk tinggal di sini mulai sekarang. Ruangan ini besar. Sangat mengesankan, sepertinya Tuan Kastil Batu tidak buruk untukmu. Ini adalah Rong Yuan. Disediakan untuk tamu menginap sementara. Dan itu yang terburuk di Taman Aolong kita. Apa? Nyonya, jika kamu tidak ada urusan, saya akan pergi dulu. Putra sulung masih mencari saya. Kamu belum membantu kami berkemas. Hei, apakah kamu seorang pelayan? Lupakan, atur sendiri. Pelayan ini sangat sombong. Sepertinya kamu putri tertua dari Kastil Erlong. Tidak ada Willie. Kami baru di sini. Tiba-tiba muncul lagi. Mereka juga tidak menerimaku. Itu normal. Si Wuji menempatkanmu di Rong Yuan. Jelas itu penghinaan untukmu. Pelayan-pelayan itu juga tidak menghormatimu. Si Wuji sangat galak. Mengapa kamu tidak merawat para pelayan ini dengan baik? Pelayan-pelayan itu tidak terlihat seperti pelayan. Tidak seperti kami. Jika kamu mengatakan kata yang salah di keluarga Su, kamu akan dipukuli. Baik, aku melihat kamu ingin memenangkan orang-orang di sini. Itu butuh uang. Tapi aku tidak membawa uang. Apakah kamu nona dari keluarga Su? Aku tidak sekaya seorang pelayan. Sudahlah, siapa yang menempatkanku di kapal yang sama denganmu? Kamu tidak punya uang, aku akan meminjamkannya dulu. Wah, Tante. Kapan kamu menjadi wanita kaya? Di mana uangnya? Ah, bagaimana dengan uangnya? Aku baru menerima pemberitahuan dari pengadilan kemarin. Dalam 2 hari, mereka datang ke benteng untuk membeli makanan kuda dan kain. Bisnis pengadilan adalah yang paling sulit. Mereka selalu membeli barang terbaik dengan harga terendah. Tahun ini kekeringan parah di utara. Produksi gandum dan kapas menurun. Perang di depan semakin ketat. Jumlah gandum yang dibeli oleh pengadilan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Jadi tahun ini, Pangeran Zijun akan datang sendiri. Paman Long. Bagaimana stok di benteng? Benteng penuh dengan makanan. Hanya cukup untuk diri sendiri. Jika disuplai ke pengadilan lagi, maka kosongkan inventaris. Baik manusia, tidak sebaik langit. Kali ini aku pergi ke Hangzhou untuk menguji Su Guangping dan membeli cadangan gandumnya. Tidak terduga dia juga curiga kami tidak akan menjualnya. Sepertinya sekarang kita hanya bisa berhadapan langsung. Menentang pengadilan. Mari kita pastikan kehidupan orang-orang di benteng dulu. Prajurit untuk menghalangi. Air datang menutupi. Mari kita pikirkan cara. Ya, kamu sudah lelah sepanjang jalan. Beristirahatlah dengan baik dulu. Aku akan menemui Nyonya tertua. Hei Paman Leng. Leng baru saja kembali. Hei Bibi, bantu aku melipat ini. Nyonya tertua. Paman Leng? Bagaimana, sudah terbiasa? Ah, tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya, Paman Leng. Tempat ini bagus. Oh, itu bagus. Nyonya dokter. Ini Kastil Aolong? Tidak lebih baik dari keluargamu. Ada banyak yang tidak tertulis. Saya harap Nyonya tertua bisa mematuhi aturan. Oh, saya mengerti. Usia baru saja memberitahuku. Oke. Leng Shuhui baru di sini. Tolong bantu saya. Nyonya. Sepertinya ada beberapa aturan yang masih belum kamu pahami. Meskipun saya Leng Xiang adalah pelayan Kastil Aolong, tapi bukan untuk uang. Nyonya Hope.
Jangan bawa suasana buruk ini ke Kastil Aolong. Dimengerti Paman Leng? Itu aneh. Seseorang meletakkan uang di tangannya dan tidak mengambilnya. Orang-orang di Kastil Aolong benar-benar aneh. Jangan marah. Bagaimana saya tahu? Orang-orang Kastil Aolong berbeda dengan keluarga Su kami. Hei, benar-benar orang luar. Ada gunung di balik gunung. Ketika saya berada di keluarga Su, sudah berpikir itu besar dan megah. Sekarang bandingkan dengan Kastil Aolong. Itu hanya sebutir beras. Butir beras kecil juga rumah. Apa yang tidak lebih baik dari rumah? Tidak ingin menyeduh. Maka kamu harus bertindak cepat. Selesaikan tugas yang diberikan oleh Tuan. Kita bisa pulang lebih awal. Untuk menjadi Nyonya Oronburg, itu tidak semudah itu. Kamu palsu. Aku juga ingin kembali ke Kastil Aolong untuk menjadi nyonya. HMPH. Dalam beberapa hari, aku akan membuatmu meninggalkan Aulon Fort. HMPH. Hei, kakak Lenggang, biarkan aku membantumu. Tidak, Nona. Kakak Lenggang, siapa yang menyuruhmu memanggilku begitu? Bukankah kamu selalu memanggilku sempurna? Nona muda telah kembali ke Olongborg. Kamu adalah nyonya. Aku adalah pelayan. Ini harus dibedakan dengan jelas. Siapa yang di atas dan di bawahmu? Kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Kamu adalah kakak lenggangku. Aku adalah adik sempurnamu. Janji padaku? Baiklah. Apa yang kamu lakukan? Ayah. Jangan membuatku terus mengingatkanmu. Ingat siapa dirimu. Bagaimana dengan si tampan ajaib? Mengapa kamu membawaku ke sini? Ini adalah lapangan latihan Aulenburg kita. Kamu mungkin tidak tahu. Kastil Aulong kita memiliki kekacauan yang lebih elit daripada istana kekaisaran. Mereka bisa bertarung 100 lawan 1 di medan perang. 10 langkah untuk membunuh 1000 orang. Tidak meninggalkan satu baris pun. Itu adalah pedang-pedang bayangan darah dan daging beterbangan kemana-mana. Oh dear. Jika kamu ingin menjadi Nyonya Oronburg ini, kamu harus bisa memimpin pengawal Orong Fort ini. Jadi kamu harus bisa urusan sipil dan militer. Kalau tidak ada yang akan mematuhimu. Oke. Bukankah kamu hanya menarik busur dan melepaskan Apa panah? yang sulit bagiku? Kamu datang. Kamu cukup kuat. Itu tembakan yang bagus. Dulu waktu kecil aku sering menembak burung dengan ketapel. Satu tembakan langsung tepat sasaran. Cuma udah lama nggak main. Oke. Kamu ke sana. Ambil teko itu. Ya. Kalau kamu bisa menembak teko itu di atas kepalanya, baru aku percaya. Aku nggak yakin nggak bakal melukainya.
Tapi aku nggak akan mencoba mendapatkan persetujuanmu untuk mengambil risiko membunuh orang yang tidak bersalah. Terima kasih Nyonya. Kamu hari ini nggak bagus. Lanjut besok. Siapa yang akan mengajarku menggambar busur dan memanah? Aku. Aku yang akan mengajarmu. Oke. Laporkan ke Tuan Benteng pemilik benteng kedua menembak panah dan membantu kuda di lapangan latihan. Dan meskipun ada provokasi dari Tuan Benteng ketiga, menghargai keselamatan para penjaga, memenangkan dukungan semua orang. Kenapa dia pergi ke kelas? Pasti salah anak ketiga. Tapi aku nggak menyangka dia bisa menembak panah. UPS Harta Naga menghasilkan Sulaiman terbaik di Udara. Itu persembahan untuk istana. Biar aku kasih tahu sesuatu. Aku kenal dia. Dia adalah Nyonya pertama yang baru masuk daftar. Ah Nyonya. Kenapa Nyonya pertama menyulam bersama kita? Tidak. Hei, lihat betapa indahnya pohon itu. Biar aku lihat. Benar-benar pantas saja Hangzhou. Itu cara yang bagus. Ya polanya juga sangat unik. Aku akan mengajarmu menyelam bersama. Oke. Hahaha UPS itu sangat bagus. Laporkan ke Tuan Benteng Nyonya Erbao mengajarkan metode sulaman baru di lapangan sulaman. Heh. Bunga. Hitam putih ketidakkekalan datang. Jangan keras kepala lagi. Hitam putih ketidakkekalan datang. Su Fang. Berhenti terobsesi. Kamu takut. Ah. Apa yang kamu pikirkan? Memikirkan Huan Er. Ah. Mengingat Huan Er yang dulu. Huan Er di Hangzhou. Oh begitu. Jadi kamu rindu rumah? Benar? Bisakah kamu bermain piano? Tidak, tapi suka mendengar. Dulu di keluarga Su, saya punya saudari yang sangat baik. Dia juga suka bermain piano. Setiap kali saya mendengarnya bermain piano, apapun masalahmu akan terlupakan. Apakah suara pianoku memiliki efek yang sama padamu? Oke. Bisakah kamu ceritakan apa yang ada di pikiranmu? Tidak banyak. Saya hanya merindukan orang tua saya. Saya dengar kamu telah mengambil alih koki penjaga di kastil ini. Xiu Chang dan anak-anak. Bahkan pelayan rumah sakit pun yakin. Bagaimana kamu tahu itu? Apa yang terjadi di benteng ini tidak bisa disembunyikan dari mataku. Hanya saja Pangeran Zijun akan datang. Kakakku dan aku punya hal penting untuk dilakukan. Itu sebabnya aku tidak datang menemuimu. Apakah kamu dan si Wuji sibuk? Hanya karena aku tidak muncul bukan berarti aku tidak peduli padamu.
Kamu mau pergi, Oke, maka aku akan mengantarmu. tidak. Aku tahu jalannya. Ah, baiklah. Itu, Apa? aku. Aku sering di sini. Oke. Di mana ini? Hei, tunggu sebentar. Hei, tunggu sebentar. Bagaimana dengan orang-orang? Ada siapa-siapa di sini? Aku tersesat. Aneh kenapa tidak ada yang tinggal di sana. Kalau kamu kasih tahu kakakmu bahwa kamu datang ke Xiangyuan diam-diam. Humph. Lihat aja kamu masih bisa tinggal di Fort Dragon atau enggak. Ada siapa-siapa? Apa yang dipuja di sini bukan dewa keluarga Xia? Saudara-saudara dewa, Tuhan yang tahu. Bunga pertama datang, nggak sadar ada kontrol akses. Nyasar ke aula leluhur. Maaf ganggu. Tolong jangan marah. Buka pintu. Buka pintu. Gimana bisa begitu? Tadi pintunya masih terbuka. Buka pintu. Tolong ada yang bantu aku. Ada siapa-siapa? Tolong. Kak ketiga kamu lihat kakak iparku. Sudah lihat. Di mana? Di Hangzhou. Kamu juga belum lihat ya? Dan kakak pertama sama kakak kedua. Kak ketiga bukan itu yang aku maksud. Aku bilang dari tadi malam sampai sekarang. Kamu lihat dia. Enggak, dia hilang. Dia nggak pulang tadi malam. Mungkin dia kabur. Dia bisa pergi kemana ya? Dia takut ada yang buka aibnya. Ah, Apa maksudnya aib? Dia nggak akan kabur. kenapa? Karena aku kenal dia. Nggak mungkin kabur. Kamu sembunyikan dia dari 3 pemilik kucingnya. Ngapain aku sembunyikan?
Karena kamu selalu nggak suka dia. Kak ketiga beneran. Aku nggak punya. Kak ketiga udah deh jangan bikin ribut. Dia tidak pulang semalaman. Mungkin aku kedinginan lapar dan takut sekarang. Jika dia pergi ke hutan belantara, apa yang bisa kita lakukan? Oh baiklah, baiklah, baiklah. Jangan khawatir. Dia tidak pergi ke hutan belantara. Bagaimana kamu tahu? Yang mulia sampai jumpa. Pangeran dibebaskan. Hadiah gratis. Sudah lama tidak bertemu. Apa kabar? Terima kasih kepada patronnya. Semuanya baik-baik saja. Masih Traceles bisa bicara. Aku tidak tahu gunung es Wuji. Kapan itu akan mencair? Ajak aku berkeliling. Lihat kamu. Apa yang baru? Yang mulia. Untungnya aku sering menembakkan senjata ketika di rumah Su. Pangeran sudah lama tidak ke sini. Kami akan mengajakmu berkeliling pangeran silakan. Oh, pemandangan di sini tidak buruk. Hahaha. Apa yang kamu lakukan? Kakak ipar turun. Turun. Minggir. Apa yang kamu lihat? Jika aku berkedip, aku tidak akan membunuhmu. Terima kasih. Cepat minta maaf kepada pangeran. Pangeran siapa pangeran itu? Putri sipil Suaner bertemu pangeran. Semoga beruntung tuan. Istriku ceroboh. Mengganggu pangeran. Mohon maafkan saya, istriku. Ini adalah wanita yang baru saja dinikahi kakak sulungku. Hahaha. Sejak pertama kali melihatmu, di hatiku, ada satu pertanyaan yang menggangguku. Shibuchi, wanita seperti apa yang ingin kamu nikahi? Sampai jumpa hari ini, aku lega. Hahaha. Hei, aku dengar aksenmu, tadi sepertinya bukan dari utara. Kembali ke pangeran dan putri. Dia berasal dari Hangzhou. Kebetulan sekali. Aku besar di Hangzhou sejak kecil. Aku baru tiba di ibu kota beberapa tahun yang lalu. Aku masih sangat merindukan Hangzhou sekarang. Sungguh? Aku juga sangat merindukan Hangzhou. Hahaha. Apakah kamu naik ke atap tadi dan melihat ke arah Hangzhou? Hahaha. Kemarilah. Untung kamu melakukannya lagi, benar kan? Bukan masalah apa masalahnya. Bukan urusannya. Aku tersesat. Ah, berikan. Bukan apa-apa. Kunci ke Xiang Yuan. Cepat. Kapan itu dicuri? Tadi malam? Ketika dia pergi. Lihat bagaimana kakak besar menanganimu. Wanginya enak.
Tugas tahun ini lebih berat daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya harap Orenburg akan banyak membantu Anda. Saya tidak bisa menyediakan sebanyak itu tahun ini. Saya tahu jumlahnya agak besar. Tapi Orenburg Anda berbeda dengan yang lain. Pasti ada stok gandum. Tahun ini kekeringan. Hampir tidak ada butiran. Maken yang disimpan hanya kakap untuk memberi makan dan berpakaian keluarga saya. Si Wuji. Anda perlu tahu, makanan yang saya minta dari Anda adalah makanan militer. Sekarang perang di utara ketat. Jika Anda kehabisan makanan lagi, negara saya di dinasti Song tidak terjamin. Jika makanan terputus, saya tidak bisa menyelamatkan nyawa orang Aolong. Jiang Shansheji dan Murano Aifu ini. Anda tahu mana yang lebih penting? Wuji tidak mengerti apa yang dikatakan pangeran. Tapi yang aku tahu adalah orang-orang di benteng adalah keluarga. Mereka lebih penting dari apapun. Aku adalah Orenburg. Sekarang kamu hanya bisa mengambil setengah jumlah yang ada di dokumen ini. Setengah sisanya. Aku akan membelinya dengan harga tinggi di seluruh negeri. Aku akan segera melunasinya. Bagaimana menurutmu? Si Wuji, apakah kamu tidak tahu? Kali ini, total 4 orang turun untuk mengumpulkan makanan. Mata Kaisar dan para menteri tertuju. Jika aku hanya membawa kembali setengah dari biji-bijian, kamu mau menempatkanku di mana? Perselisihan internal kerajaan. Aku tidak pernah bertanya. Baiklah. Kamu tidak bertanya. Beruntung ada kamu si Wuji dan Zijunku. Dan persahabatan selama bertahun-tahun. Pangeran. Ini adalah cangkir kelinci dari Kilen. Lepaskan. Ah. Selama kamu menyelesaikan ini untukku, belum lagi sebuah rumah tua. Seluruh jinyang akan kuberikan padamu. Marah. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku di sini untuk mengirimkan makanan. Ya, pengiriman beras. Mengapa kamu tidak mengirimkannya untukku? Apakah ini Nyonya Si? Ya, Yang Mulia. Silakan masuk Nyonya Si. Hei, tunggu sebentar. Apa ini? Makan malam tadi, pangeran tidak makan apapun. Mungkin tidak terbiasa dengan makanan utara. Jadi gadis desa membuatkanmu beberapa hidangan sampingan Hangzhou. Oh. Haha, mari duduk. Ini benar-benar rasa kampung halaman. Bubur ini sangat istimewa, bukan? Gadis desa memperhatikan bahwa pangeran batuk. Aku memasak bubur dengan jelai dan beras ketan. Lalu menambahkan serbuk lili dan poria. Ini membersihkan paru-paru dan meredakan batuk. Batuk adalah masalah lama. Tidak mudah setelah tiba di utara. Tapi aku tidak menyangka, Kastil Aolong masih punya juru masak sehebat ini. Ini dibuat oleh para wanita rakyat biasa sendiri. Terima kasih atas pujianmu. Oh. Ah, tuanku, kalau begitu kau bisa menggunakan para wanita rakyat pamit dulu. Hei, jangan buru-buru, jangan buru-buru. Duduk dan bicaralah dengan raja ini. Ketika kau datang, apakah pohon willow di Danau Barat masih hijau? Masih hijau. Dalam sekejap sudah 3 tahun aku belum kembali ke Hangzhou.
Bagaimana dengan istana? Aku tak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana denganmu? Kenapa kau meninggalkan kampung halamanmu? Menikah sampai ke Kastil Aolong. Apakah ini untuk Si Wuji? Aku menjalankan perintah orang tuaku. Tidak boleh melanggar. Jadi kau dan Si Wuji tidak memiliki perasaan? Hahaha. Hei, minggir dulu. Terima kasih atas bubur dan lauknya. Itu adalah gadis rakyat biasa yang telah mundur. Hei, Baiklah. Boleh aku memanggilmu Duaner? Ah. Oh, baiklah. Aku pergi dulu, Pangeran. apa yang sedang kau pikirkan? Aku tetap tidak bisa membiarkan Kastil Aolong kehabisan makanan. Mohon berikan beberapa hari lagi waktu bagi pangeran. Aku akan segera melengkapi persediaan gandum. Si Wuji. Apa yang sedang kau pikirkan? Apa untungnya bagimu melawan istana? Fearless tidak punya niat untuk melawan siapapun. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kau tidak bisa membantu tuanku di depan ayahku. Aku sudah banyak membantumu selama bertahun-tahun. Aku tidak mau bicara omong kosong denganmu. Di mana bunga-bunga itu? Aku ingin mendengar pendapatnya. Silakan Nyonya. Putri rakyat telah melihat sang pangeran. Bunga-bunga. Aku bertanya padamu. Benteng Aolong tidak bisa menyerahkan cukup makanan. Aku tidak bisa melakukannya ketika kembali ke istana. Jika aku bersalah karena melanggar dekret. Mengancam Si Wuji untuk menyerah. Ambil semua biji-bijian. Benteng Aolong akan kehabisan makanan lagi. Katakan padaku apa yang harus aku lakukan sekarang. Pangeran, pertanyaan ini tidak mudah untuk seorang gadis biasa. Tapi jika pangeran menginginkannya, aku bisa mengajakmu berkeliling Oronburg. Mungkin kamu bisa menemukan jawabannya sendiri. Ayo pergi. Jika orang-orang di sini kelaparan, para wanita akan sangat sedih. Percayalah pada pangeran. Kamu tidak tega melihat rakyatmu kelaparan dan kedinginan, kan? Tapi sekarang perjuangan di istana sangat sengit. Jika kali ini aku tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan ayahku, Kamu akan dikalahkan oleh 3 saudara ketika waktunya tiba. Wang Yehuaner, berani bertanya padamu. Kamu bersedia menjadi pangeran yang dicintai rakyat, atau menjadi kaisar yang dibenci rakyat? Bahkan jika kamu menjadi kaisar, tapi dia dibenci rakyat sepanjang hidupnya, apa gunanya hidup seperti itu? wahai Wang Yahuir, Bagaimana aku baru mengerti sampai sekarang? Wang Yehuier, ada pendapat. Aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. baiklah, Katakanlah. Meskipun ada kekeringan parah di utara sekarang, panen makanan terpengaruh, tapi tidak ada masalah seperti itu di selatan. Stok biji-bijian penuh. Pendron, mengapa tidak memindahkan biji-bijian dari selatan ke utara? Pangeran, jika suatu hari aku tidak menjadi kaisar, maukah kamu pergi ke Hangzhou bersamaku? Apa yang kamu bicarakan? Anak itu tidak mengerti. Tidak apa-apa. Aku lupa sejenak. Kamu adalah istri penyelamatku Si Wuji. Bagaimana mungkin itu? Si Wuji. Huaner telah menyelesaikan semua masalahku. Kamu tidak perlu menunjukkan wajah bau ini lagi padaku. Pangeran. apa masalahnya? Aku tidak tega melepaskan raja ini.
Pangeran datang dan pergi dengan bebas. Pintu kastil Aulong selalu terbuka untukmu. Kamu hanya bicara satu hal dan melakukan yang lain. Kalau kamu melihat apa yang harus menyuap raja. Apa itu suap? Hahaha. Aku melihat pangeran batuk akhir-akhir ini. Aku tahu kamu melakukannya lagi. Ini tidak membiarkan orang-orang di bawah memberimu obat. Dan beberapa madu hasil kebun. Itu bisa melembabkan paru-paru. Tidak heran mulutmu begitu manis. Apakah kamu minum madu? Hahaha. Hei, tapi batukku jauh lebih baik. Terutama karena tadi malam. Yang dimasak bunga untukku. Apa itu disebut bubur Poria Lily? Ah benar, bubur Poria Lily. Sangat manis. Sayang sekali. Aku khawatir tidak bisa meminumnya lagi di masa depan. Apa yang dikatakan pangeran? Jika ingin minum di masa depan datanglah ke benteng Aulong. Bunga untukmu. Raja mengucapkan selamat tinggal. Kita akan membuat janji nanti. Akan ada tanggal kedaluarsa nanti. Hei Si Wuji. Kirimkan gandum dan rumput itu ke ibu kota secepatnya. Tuan berjalan perlahan. Berhenti. Kakak, apa yang kamu cari dariku? Apakah kamu baru saja memanggil Wujie? Password yang hebat. Kalian berdua tahu kalian salah. Kamu memasuki Xiangyuan tanpa izin. Dan juga memanjat tembok dan mempermalukan diri di depan orang luar. Aku tidak memanjat tembok. Apakah kamu menunggu sampai mati dan bau sebelum mengetahuinya? Kakak ini tidak ada hubungannya dengan kakak ipar. Ini semua salah kakak ketiga. Si Fearless bilang langsung ke kakak sulung. Aku pergi ke Xiangyuan tadi malam. Dan dia mengikutiku. Kamu bilang tidak apa-apa. Bisa dimengerti kalau ibu melakukan kesalahan saat masih muda. Tapi kamu masih saja tidak puas menikahi seorang wanita. Aku bilang aku memanjat tembok karena... Maksudku kamu pergi ke kamar pria lain di tengah malam. Makanan apa lagi yang kamu kirim? Tidak bermoral. Aku bukan wanita. Itu omong kosongmu. Tak disangka Tuan Besar Aolong Castle yang terhormat. Penuh dengan pikiran kotor seperti ini. Kamu. Kakak sulung, kamu pergi bekerja di kebun sayur untukku. Refleksikan dirimu dengan baik. Itu dia. Aku sudah menunggu kamu lama. Bagaimana kamu tahu aku akan datang? Karena aku tahu pasti kamu sedang tidak enak hati hari ini. Berhenti mengeluh. Kamu melakukan perbuatan besar untuk Oroborg hari ini. Kamu pikir begitu? Beberapa orang tidak menghargainya. Yang lebih parah dia malah menjelekkan nama baikku. Kamu bilang dunia ini, pria macam apa yang memperlakukan istrinya seperti ini? Kalau itu kamu, apakah kamu akan memarahi istrimu di depan umum karena tidak bermoral? Tentu tidak kan? Pangeran benar. Apa yang dia katakan? Si Wuji adalah seorang penindas. Baiklah kakak ipar, jangan marah. Kakak sulungku memang agak ceroboh dalam bertindak. Tapi kita semua keluarga. Tidak harus lebih banyak menerima. Apakah dia menganggapku sebagai keluarganya sendiri? Ayo. Bagaimana dengan melodi ini?
Bao. Sang pembantu, kamu harus menuangkannya ke arah angin. Bukan melawan angin. Ke arah angin. Menuangkan ke arah angin. Jadi hei. Ya melawan angin. Hahaha. UPS baunya tidak enak. Su Huaner. Jangan paksa aku untuk mengeluarkan jurus mematikan. Aduh UPS. Kak Leng. Aduh UPS. Aku makan terlalu banyak beberapa hari ini. UPS perutku sakit. Kasih saja aku obat pencahar. Kamu setiap hari menuangkan pupuk di kebun sayur. Bisa saja kamu makan terlalu banyak? Mungkin itu penumpukan makanan. Ya biar aku lihat untukmu. Hei. Kakak itu. Tidak cukup kasih aku obat pencahar. Hei. Ini obat pencahar? Ya itu banyak. Aku kasih sedikit. Hei tidak perlu. Kak Lego. Hei Mowgli. Terlalu banyak bisa membunuhmu. Ini lebih dari cukup meter? Hampir. Buka. Aku tidak melihatnya. Kamu sangat suka anak-anak. Dengan anak-anak. Lihat apakah kamu masih bisa melompat kembali hidup kali ini. Aku sedang belajar di sekolah. Aku harus mencari muka dengan teman sekelas. Kakak ipar Wujian, kenapa kamu di sini? Lehei aku. Aku salah karena menipumu ke Siang Yuan waktu itu. Jadi kali ini aku khusus minta maaf padamu. UPS tidak apa-apa. Kamu anak kecil. Kadang-kadang beberapa kesalahan bisa dimaafkan. Terima kasih kakak ipar. Betapa murah hatimu. Lihat kamu memasak. Minum semangkuk air ini. Aku tidak haus, taruh saja dulu di sini. Ah. Bukan mangkuk airmu, kamu harus meminumnya. Oke. Kurangi airnya. Jangan lupa untuk like dan follow.